teman yang selama ini ada. Tak semua bisa ku ungkapkan, seringkali tak berani dibuatnya. Namun ku percaya kita akan bersama. Suatu hari telah ku ucapkan kata-kata hingga akhirnya kau setuju melangkah bersama selamanya. Semua mungkin pernah merasa apa yang aku rasa, sayang dengan teman yang selama ini ada. Tak semua bisa ku ungkapkan, seringkali tak berani dibuatnya. Namun ku percaya kita akan bersama. Suatu hari telah ku ucapkan kata-kata hingga akhirnya kau setuju melangkah bersama selamanya. Bosan itu kita saling namun ku percaya kita akan bersama. Suatu hari telah ku ucapkan kata-kata. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Semoga teman-teman semua di sana sehat semua ya. Apa kabar ini? Semua di sini sudah ada bergabung 35 orang teman kita. Mungkin di sini boleh dicantumkan di kolom chat sudah ada dari mana saja nih teman-teman. Boleh kenalan sambil kenalan di kolom chat. Halo semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di kelas Kaizen Talk hari ini ya. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ismita Saputri. Saya selaku co-founder dari Kaizen Room dan di sini sebagai moderator hari ini. Oke, sudah ada teman kita dari selamat pagi. Saya Anita dari Bekasi. Halo Mbak Anita, selamat pagi. Saya Ismita, salam kenal ya. Oke, di sini saya selaku co-founder dari Kaizen Room. Mungkin di sini ada beberapa teman yang belum mengetahui apa itu Kaizen Room ya. Jadi di sini saya mau jelaskan terlebih dahulu. Kaizen Room itu berasal dari kata Kaizen, di mana yang berartikan Kai adalah perubahan dan Zen adalah baik, yang di mana dalam bahasa Jepang bermakna perbaikan yang berkesinambungan. Jadi Kaizen Room itu bisa diartikan sebagai ruang untuk perubahan yang lebih baik dan berkesinambungan, di mana filsafat Kaizen berpandangan bahwa hidup kita hendaknya fokus pada upaya perbaikan terus-menerus ya. Dan Kaizen Room di sini hadir untuk menjadi ruang yang mampu meningkatkan kualitas diri dengan proses perbaikan kecil yang berkesinambungan. Kami memberikan pelatihan, training, dan workshop dengan konsep modern yang dapat dinikmati dan dibutuhkan oleh semua generasi. Oh iya, di sini juga Kaizen Room hadir sebagai wadah yang mengemas training, komunikasi, bisnis, dan juga pengembangan diri dengan apik dan interaktif, di mana kita itu tuh merupakan salah satu misi kami untuk menunjang pemahaman serta implementasi, di mana kita hadir sebagai ruang untuk belajar, ruang untuk berkembang, dan ruang untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi buat teman-teman di sini yang sering lihat seliweran nih ada Kaizen Talk, boleh diikutin aja. Boleh diikutin aja karena ini adalah kelas tidak berbayar dari Kaizen Room, di mana kita emang sangat senang untuk berbagi pengetahuan dan ilmu yang kita ketahui kepada teman-teman semua ya. Nah, adapun hari ini sesi Kaizen Talk itu materinya terkait komunikasi
sehat dalam keluarga. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang baru mau berkeluarga atau sudah berkeluarga yang bingung kenapa pengennya suami saya atau pengennya anak saya atau pengennya pasangan saya berbeda dengan pengennya saya. Terus bagaimana saya bisa terkoneksi dan bisa berkomunikasi dengan sehat dengan orang rumah saya mungkin atau kolega atau lain sebagainya ya. Di sini kita akan kupas tuntas. Oke, di sini sudah hadir, mungkin saya sapa dulu, ada dua narasumber kita, ada Mbak Tati dan Mbak Risa di sini sebagai narasumber kita hari ini. Tapi sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari kedua narasumber kita. Ya, di sini ada Mbak Tati Apriana. Mbak Tati Apriana sebagai inisiator Kampung Aridatu, ibu dari 6 anak, pecinta kopi dan langit luas. Oke, by the way Bu Tati, ini aku ambil di Instagram Mbak Tati ya. Jadi kalau misalkan, kok Ismita bisa tahu nih, bisa tahu profil saya ya, saya nyontek. Ya, jadi Bu Tati Apriana merupakan inisiator dari Kampung Aridatu. Kampung Aridatu bisa di search di Google buat teman-teman yang penasaran. Di itu kita bisa lihat hidden gems atau tempat yang sangat menarik di tengah-tengah kota BSD, tapi seperti hutan. Jadi kalau teman-teman yang mau pergi refreshing boleh searching Kampung Aridatu di Google. Ibu Tati punya 6 orang anak, lalu sangat suka kopi dan sangat suka langit luas. Di sini saya pernah bertemu dengan Ibu Tati sering karena beliau adalah sahabat saya. Beliau pernah ngomong seperti ini sama saya. Enggak, saya bertemu dan saya sangat terperangah dengan anak beliau karena anak-anak beliau ini anak-anak yang sangat cerdas dan berbahasa dan bertutur kata yang sangat-sangat luar biasa. Sampai saya menanyakan ke Bu Tati, Ibu Tati, apa kunci sukses sampai bisa anak-anak secerdas ini? Terus beliau mengatakan seperti ini. Kurang lebih ya, ini Mbak Tati kalau misalkan saya salah, mohon maaf ini karena udah beberapa bulan yang lalu nih ya, saya kopas. Beliau bilang kayak gini, pas saya hamil, saya membaca salah satu artikel di mana artikel itu begini, berbicara dengan anak itu dimulai dari berbahasa yang baik dan benar dari mereka kecil, dibiasakan. Karena dengan berbicara dan berbahasa yang baik dan benar dari mereka kecil itu akan berbanding lurus dengan tingkat kecerdasan anak nantinya. Itu kata Mbak Tati. Nah, nanti buat teman-teman yang penasaran, boleh nanti nih dikupas sama Mbak Tati ya di sesi kita di Kaizen Talk ini karena beliau akan sangat banyak membahas tentang anak. Nah, selanjutnya narasumber kedua kita ada Mbak Risa Novria. Di sini beliau sebagai founder dari mamapapa.id. Beliau juga seorang digital creator dan sangat menyukai yoga dan meditasi. Nah, di sini buat teman-teman yang selama pandemi dan agak malas bergerak di rumah, mungkin bisa minta tips dan trik juga dari Mbak Risa yang sangat suka dan gemar dengan yoga dan meditasi. Di sini buat teman-teman yang belum tahu juga apa itu mamapapa.id, bisa search on Instagram di mamapapa.id, di mana mamapapa.id ini bergerak di bidang media dan komunitas untuk mengedukasi orang tua baru. Di sini pun kalau ada yang orang tua lama nggak apa-apa, selalu merasa baru, boleh ya. Oke, di sini untuk mengefektifkan waktu, mungkin saya akan sapa dulu nih Mbak Tati, Mbak Risa, halo, boleh open cam? Halo. Aku udah open cam ya. Saya udah open cam. Udah ya, halo Mbak Tati. Aku udah open cam. Oke. Dari dibacain tadi sudah kita open cam. Oh, udah open cam. Baru. Aduh, berarti saya sangat egois karena saya cuma lihat diri saya sendiri. Agak mohon maaf. Saya sangat egois nih, saya sudah ubah nih. Oke, halo, cantik sekali. Halo, Terima kasih. Mbak Ismita, Bu Tati, dan semuanya salam kenal. Salam kenal semuanya. Sekalian mau pamer ini rambutku dikepangin anakku. Oh, luar biasa, ya Allah. Ini buat teman-teman yang lain, mungkin buat yang baru lihat nih ada Mbak Tati sama Mbak Risa. Ini Mbak Tati lagi di Kampung Aridatu, di mana itu adalah rumahnya sendiri. Iya Mbak Tati ya. Iya, ini betul. Pakaian baju yang dipakai juga adalah buatan anaknya sendiri nih, jangan-jangan buatan. Iya, ini yang gambarnya kan gambarku Ismita. Oh nih gambar Mbak Tati luar biasa. Boleh agak berdiri tuh. Ya boleh. Tuh, kan. Jadi ini doodling gambar tanganku, lalu di print di kain, lalu jadi baju didesain oleh Sumbadra anak sulungku.
Nanti boleh ditanya gimana tips dan trik anaknya bisa sekeren itu. By the way, anak Mbak Tati itu banyak dan itu proof semua terbukti bahwa Terima kasih keren Smita. luar biasa. Oke, kalau Mbak Risa gimana? Apa kabar ini di mana nih Mbak Risa? Halo Mbak. Baik, Mbak. Halo. Halo. Kelihatan nggak sih muka saya? Oh, kelihatan udah Kelihatan sangat ya? sekali hari ini. Suara aman? Oke, Mbak, sepertinya hari ini kita banyak sekali ingin mempelajari terkait bagaimana kita menjadi orang tua baru dan orang tua lama, ya. Iya, iya, iya. Pengantin baru, pengantin lama juga nih kita butuh Iya. ya, ilmu-ilmu dan tips dan triknya. Tapi sebelumnya saya akan berikan waktu terlebih dahulu kepada Mbak Tati untuk mengupas tuntas terkait komunikasi sehat dalam keluarga khususnya kepada anak, ya. Untuk Oke. waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Salam kenal, selamat pagi menjelang siang semuanya. Sebelum kita mulai, mungkin saya saya minta izin pada teman-teman sekalian untuk membacakan sebuah terjemahan dari tulisan Khalil Gibran ya. Khalil Gibran mengatakan, anakmu bukanlah milikmu. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri sang hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukanlah milikmu. Berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan sodorkan pemikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pikirannya sendiri. Patut kau berikan rumah bagi raganya, namun tidak bagi jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam mimpimu. Engkau boleh berusaha menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan tak pernah berjalan mundur ataupun tenggelam pada masa lampau. Engkaulah busur asal anakmu. Anak panah hidup melesat pergi. Sang pemanah membidik sasaran keabadian. Dia merentangkanmu dengan kuasanya hingga anak panah itu melesat jauh dan cepat. Bersukacitalah dalam rentangan tangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana dikasihinya pula busur yang mantap. Oke, jadi puisi Khalil Gibran inilah yang menjadi dasar sebenarnya bagi saya ketika semesta mempercayakan kepada saya untuk diberi kesempatan mempunyai anak gitu ya. Nah, pertama sih saya mau bilang terima kasih sama Kaizen Room karena diberi kesempatan untuk ngobrol dan berbagi dengan teman-teman semua tentang komunikasi yang sehat dalam keluarga. Nah, dalam kesempatan kali ini mungkin saya akan lebih banyak ngobrol tentang gimana sih menciptakan komunikasi yang sehat bersama anak-anak, karena sebenarnya tidak jauh berbeda juga, hal yang sama bisa kita terapkan gitu ke pasangan kita nanti gitu. Kalau bicara soal teori komunikasi, definisi komunikasi, dan lain-lain, mungkin teman-teman udah tinggal searching. Komunikasi adalah cara yang digunakan dua pihak atau lebih dalam menyampaikan ide atau informasi secara verbal maupun non-verbal gitu ya. Itu teman-teman bisa searching lah. Pendapat ahli banyak, semua proven, itu berdasarkan research yang valid, yang dikurasi, dikompilasi dari berbagai data dan pengalaman. Tapi pada kesempatan ini saya minta izin nih kepada teman-teman untuk membagi pengalaman saya gitu sebagai ibu dalam menemani dan mendampingi anak-anak saya. Seperti tadi Mbak Ismita bilang, saya ini ibu 6 orang anak, pencinta kopi panas dan langit luas. Bersama saya sekarang dipercayakan 5 orang anak karena seorangnya lagi sudah berada di surga. Nah,
izinkan saya untuk bercerita bagaimana sih gitu cara saya mencoba membangun sebuah sistem gitu ya atau pola komunikasi bersama anak-anak supaya kita nggak berpanjang-panjang ya. Saya sih saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa pengalaman itu adalah sesuatu yang valid gitu pada tiap orang. Kalau misalnya banyak teori psikologi maupun komunikasi yang kita baca di buku, kita baca di jurnal, dan tentu terbukti, gitu kan. Tapi kadang-kadang ada catatan kritis atas banyak teori itu, di mana teori-teori yang dibuat kebanyakan dirangkum, didefinisikan, ditulis oleh mereka yang berhidup dalam kultur Barat gitu ya. Dan banyak hal yang kadangkala itu tidak kita temui poin-poinnya atau kebiasaan-kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari kita di kultur Indonesia ini gitu. Saya nggak bilang timur ya, kita kan juga beragam gitu. Tapi banyak hal yang misalnya dalam teori-teori komunikasi maupun psikologi itu kita nggak temukan gitu dalam situasi sehari-hari kita. Maka pada pengalaman saya pribadi, saya mencoba mencatat, mempelajari pola yang terjadi antara saya dan anak. Kebetulan saya punya banyak anak, sehingga saya punya kesempatan gitu untuk membuat catatan-catatan dan kemudian menemukan jalan tengah dalam membina komunikasi yang dari hari ke hari dicoba untuk semakin baik dan semakin sehat antara orang tua dan anaknya gitu. Pada pengalaman saya sebenarnya komunikasi itu kuncinya itu ada pada dua pendekatan. Gitu. Pertama, komunikasi yang memerdekakan, kemudian komunikasi yang membuat dengan pendekatan menyediakan diri. Nah, bagaimana itu memerdekakan dan menyediakan diri? Ayo kita obrolin ke depan. Mungkin boleh di slide selanjutnya. Ya. Pertama adalah pendekatan komunikasi yang memerdekakan. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sebuah pola komunikasi yang memberi ruang pada pasangan atau lawan komunikasi kita, apakah suami ataukah anak gitu, untuk bisa membuat tujuan mereka sendiri. Lalu untuk bisa membantu mereka membuat keputusan. Kalau pada anak itu pengalaman saya demikian gitu ya. Jadi kita memang dari awal itu mengajarkan anak untuk bisa membuat tujuan lalu untuk bisa membuat keputusan. Karena dari sinilah kemudian sistem dan pola komunikasi bisa kita bangun gitu, bisa kita buat, bisa kita arahkan sehingga apapun yang kita lakukan itu ada dalam pattern yang tepat, dalam pola yang tepat. Selanjutnya, slide selanjutnya. Pendekatan yang kedua, kalau yang saya belajar dari pengalaman personal gitu bersama anak-anak adalah pendekatan untuk selalu menyediakan diri. Menyediakan diri dalam pengertian yang kayak gimana gitu. Pertama, kita selalu harus bisa menyediakan diri untuk mendengarkan anak, mendengarkan pasangan, kemudian menyediakan diri untuk tidak membuat penilaian, menyediakan diri untuk tidak meletakkan ekspektasi berdasarkan ukuran kita sendiri, berusaha untuk menyediakan diri, berada dalam point of view lawan bicara kita, anak, suami maupun pasangan. Mungkin kita mulai satu-satu gitu ya. Pendekatan menyediakan diri untuk mau mendengarkan. Seringkali kita itu tuh menyediakan alat indera pendengaran kita untuk mendengarkan sesuatu yang mau kita dengar saja. Mungkin ini yang mesti harus kita lepaskan gitu, ego ini dari diri, supaya ketika kita menyediakan diri untuk mendengarkan, kita memang sungguh-sungguh mendengarkan apa yang ingin anak atau pasangan sampaikan. Cara paling sederhana adalah misalnya, jangan potong pembicaraan mereka sebelum mereka benar-benar selesai dengan kalimatnya. Lalu belajarlah menyediakan diri untuk tidak membuat penilaian. Seringkali kalau kita misalnya berkomunikasi dengan anak atau pasangan,
sebelum mereka selesai ngomong gitu, belum usai, kita sudah punya ekspektasi sendiri gitu. Kita sudah punya pendapat tentang apa yang dia ingin sampaikan. Seolah-olah kitalah yang paling tahu gitu kan. Kayak anak kita bilang, "Ya, iya Ibu, aku besok kan akan mengerjakan ini sama temanku. Terus nanti dari sana aku tahu itu kan kamu alasan aja biar supaya bisa keluar misalnya. Apa namanya sekali menyelam sambil minum air misalnya. Kita menganggap pola yang dilakukan anak kita misalnya itu adalah pola yang mungkin kita lakukan pada orang lain atau pada orang tua kita sebelumnya gitu. Jadi seolah-olah kita sudah membuat penilaian atas apa yang ingin dia lakukan. Sedapat mungkin sebenarnya dalam komunikasi yang sehat itu tidak dilakukan gitu. Karena hal-hal yang seperti tadi misalnya hanya mendengarkan apa yang mau kita dengar, kemudian membuat penilaian sebelum benar-benar kita paham apa yang ingin dia sampaikan, itu adalah potensi ruang untuk konflik bersama anak maupun pasangan. Dan ketika konflik terjadi ya komunikasi yang sehat itu akan sangat mungkin berantakan gitu. Jadi jauh panggang dari api. Kemudian kita juga mesti menyediakan diri untuk tidak meletakkan ekspektasi berdasarkan ukuran kita sendiri. Memang kalau sedang berkomunikasi sama seseorang, jangan taruh dalam berelasi gitu ya, jangan bikin harapan apa-apa gitu. Biarkan kita memahami apa yang menjadi ekspektasi orang lain terlebih dahulu terhadap kita, baru kemudian lakukan sebaliknya. Kemudian juga kita mesti mau berada dalam point of view-nya orang lain. Jadi belajarlah berada di sudut pandang orang lain ketika berkomunikasi. Sehingga selalu ada ruang yang terbuka untuk setiap informasi maupun pesan yang diberikan kepada kita. Jadi nggak ada tembok gitu, nggak mental, nggak kemudian terlempar gitu apa yang disampaikan oleh pasangan maupun anak ketika menyampaikan sesuatu kepada kita. Dengan hal-hal tersebut yang tadi saya sampaikan, mendengarkan, tidak membuat penilaian, tidak membuat ekspektasi, mau berada dalam point of view, itu membuat kita punya ruang yang terbuka, yang cair bagi setiap pesan maupun informasi yang disampaikan. Meminimalisir potensi-potensi timbulnya tembok gitu, yang menimbulkan benturan-benturan dalam komunikasi, di mana benturan-benturan itu biasanya kemudian ya kita menyebutnya jadi konflik gitu, jadi ketidakcocokan, jadi miskomunikasi. Oke, slide selanjutnya. Ini yang sederhana. Nanti mungkin aku akan lebih senang kalau kita tanya jawab aja kali Ismita ya. Jadi kayak Oke, kalau situasinya begini bagaimana? Kalau situasinya begitu bagaimana? Gitu kayaknya akan lebih memudahkan, akan lebih berguna gitu buat teman-teman sekalian. Karena kalau bicara teoritis ada banyak sekali teori komunikasi dan psikologi yang bisa kita baca gitu. Tapi manakah yang sebenarnya sudah kita kerjakan, kita praktekkan sehari-hari dan bisa kita latihkan? Nah, hal itu bisa dimungkinkan ketika kita tahu kita sedang mengalami masalah apa, mari disampaikan, lalu jalan keluarnya bagaimana. Nah, jalan keluar ini yang kita uji cobakan setiap hari. Saya pikir pola demikian akan lebih efektif. Mungkin selanjutnya, nah untuk tadi dua pendekatan tadi, memerdekakan dan menyediakan diri, itu langkah-langkah seharinya kayak gimana sih Mbak misalnya gitu. Nah kalau yang saya lakukan itu pertama, sapa dengan sapaan yang baik gitu kepada siapapun, terutama kalau keluarga ya kepada suami, kepada anak, sapa mereka dengan sapaan yang baik. Jangan sekali-sekali gitu naming itu ke mereka, menyebut mereka dengan sebutan misalnya anak nakal gitu ya. Itu menurut saya itu hindarkan hal-hal semacam begitu ke anak, karena itu akan membangun persepsi mereka tentang diri mereka sendiri.
Ibu gue aja bilang gue nakal gitu, ibuku sendiri, ya aku artinya nakal gitu. Tapi ketika kita sebut dan panggil anak dengan sapaan selamat pagi anak baik, atau anak baik, bisakah ibu ditolong, bisakah mama dibantu, bisakah misalnya bunda diambilkan sesuatu gitu. Tapi sebut mereka dengan sapaannya yang baik. Bisa apa saja. Kalau saya menyebut anak-anak saya dengan anak baik. Jadi meskipun mereka sedang melakukan hal yang salah, saya tetap panggil mereka anak baik. Jadi kayak misalnya gini, saya akan sebut, misalnya mereka melakukan kekeliruan, saya akan bilang, anak baik, yang kamu lakukan tadi keliru. Jadi bedakan antara dia sebagai pribadi dengan apa yang dia lakukan saat itu. Itu sesuatu yang berbeda, gitu. Jadi ketika misalnya dia bikin salah, dia bikin keliru, dia tahu yang salah adalah yang barusan dia lakukan atau yang kemarin dia lakukan gitu. Tapi bukan dia secara keseluruhan. Itu akan sangat membantu dia membentuk dirinya, membuat penilaian pada dirinya, dan itu akan berpengaruh besar pada setiap langkah dan keputusan yang dia buat gitu. Karena bagaimanapun apa yang dilakukan, apa yang diputuskan oleh seseorang merupakan proyeksi dari apa yang dilihat atas dirinya. Jadi menyapa pasangan dan anak dengan baik, pasangan atau anak dengan baik itu menurut saya salah satu kunci awal yang mesti kita lakukan sedari kecil. Jadi kalau punya bayi ditanya anak siapa lah. Itu menurut saya agak itu kalau orang Jawa bilang tuh gudang ya, kita gudang anak, sesuatu yang nggak tepat gitu. Masa kita tanya lu anak siapa ke anak sendiri gitu kan. Panggil dia dengan sebutan-sebutan yang baik. Panggil dia anak cantik, panggil dia ganteng kah, atau my sweetheart, apapun yang sekiranya itu bisa membangun kedekatan dan penilaian yang baik pada anak tentang dirinya, lakukan. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kontak mata saat berbicara. Ini juga penting banget. Menurut saya, kayaknya ini sepele. Setiap teori komunikasi menyatakan hal demikian. Tapi seringkali hanya dipraktekkan ketika kita, apalagi kalau misalnya orang marketing gitu, ngomong sama calon klien kah, ngomong sama, tapi kalau sama anak, disambi ngomongnya. Ya nggak? Sambil ngerjain ini, sambil ngomong, sambil apa, tapi tidak mengambil momen berbicara, itu orang to orang, person to person. Itu karena nganggap, ini suami gua sendiri, ini anak gua sendiri. Kenapa mesti something harus jadi sesuatu yang khusus gitu. Tapi menurut saya sih enggak. Justru karena mereka suami, karena mereka anak, mereka harus diperlakukan jauh lebih spesial dibandingkan orang lain gitu. Ya kan? Karena mereka bagian yang paling dekat dengan kita. Bagaimana mungkin memperlakukan orang dengan tujuan sesaat lebih baik dibanding orang yang bersama kita setiap saat. Jadi kontak mata saat saling berbicara itu sangat-sangat penting. Gitu. Menurut saya. Karena dari situ kemudian dibangun kepercayaan gitu ya. Dari kontak mata. Kemudian kedalaman gitu. Kita saling membaca apa yang terjadi padamu, padaku. Itu kan orang selalu bilang mata adalah jendela diri. Ya kalau kita ngomong sama anak sambil lalu tidak menatap pada matanya, bagaimana kita mau mengenali anak dengan baik, bagaimana mau mengenali pasangan dengan baik, bagaimana bisa membangun komunikasi dengan baik. Jadi gitu. Selanjutnya, slide selanjutnya. Dan kemudian juga rendahkan suara. Artinya belajar untuk berbicara dalam tone yang netral gitu. Itu akan sangat berpengaruh pada akibat-akibat dari komunikasi. Ketika kita melatih diri untuk senantiasa berbicara dalam nada yang netral, yang rendah gitu ya, itu ada banyak hal kemungkinan salah miskomunikasi, salah persepsi, kemudian potensi konflik-konflik lain itu sangat mungkin kita hindari. Misalnya ya, kalau marah sekalipun, kalau masih bisa kita tolerir dalam pengertian, bukan tidak boleh marah,
Tapi sebelum kita meluapkan ekspresi, mengkomunikasikan kemarahan, baiknya ini kalau di saya tarik nafas, gitu kan, dihela pelan-pelan, lalu sampaikan demikian. Anak baik misalnya, atau sayang kalau ke suami atau ke istri, sampaikan, saya marah dengan apa yang kamu lakukan. Jadi marah itu tidak harus disampaikan dengan marah-marah gitu. Kekecewaan tidak harus disampaikan dengan ngomel-ngomel. Apakah saya tidak pernah marah, saya tidak pernah ngomel? Oh tentu saja saya marah juga kadang-kadang, kan loss juga ya, kadang-kadang ngomel juga, tapi sedapat mungkin itu ketika terbiasa menggunakan tone atau nada suara yang netral dalam kerendahan tertentu, itu akan sangat membantu menciptakan komunikasi yang sehat dalam keluarga. Selanjutnya, kemudian juga ini juga apa namanya, pasti udah banyak tips gitu dari banyak pihak untuk membangun komunikasi yang sehat. Tentu harus lahir dari orang yang senang dalam keseharian. Bagaimana menciptakan rasa senang itu, selain memang kita harus mengupayakannya dari diri sendiri, kita juga mesti bisa memberi kepada pasangan atau kepada anak dengan tidak ragu untuk memuji, mengekspresikan kebaikan yang kita lihat dari dia. Jadi ekspresikan kebaikan yang kita lihat dari mereka, sampaikan. Gitu. Saya senang lihat kamu pakai baju warna merah misalnya. Saya senang lihat kamu menyiram bunga. Kayaknya biasa ya, kayaknya biasa banget. Itu kan pekerjaan sehari. Oke, sepertinya Mbak Tati terkendala sinyal, padahal lagi seru-seru banget nih aku sambil mendengar ke hari-hari. Mbak Tati, misalnya saya senang melihatmu berada di dapur kalau suami bilang menikmati teh yang saya buat misalnya. Halo? Apakah suara saya terdengar baik? Oke, sudah terdengar Mbak Tati. Halo? Sepertinya tadi delay ya. Oke, ya. Iya, tadi delay. Iya, jadi jangan ragu untuk mengekspresikan kebaikan yang kita lihat dari pasangan maupun anak kita. Hal-hal sederhana kayak tadi. Ya, aku senang deh ngelihat kamu minum teh yang aku buat gitu, menikmati teh yang saya buat. Hal itu kayak sepele kan? Gak harus memuji prestasi. Tidak harus menunggu dia punya prestasi lalu kita puji. Selamat ya atas kenaikan pangkat misalnya. Gak, ya kalau itu iya gitu. Tapi hal-hal sederhana yang sehari-hari kita lihat, sampaikan gitu. Atau kayak misalnya dia habis mandi gitu. Aku senang dengan wangimu, segermu ketika habis mandi. Hal sepele sehari-hari tapi itu bisa menciptakan rasa senang pada diri, pada pasangan, pada anak, sehingga suasana senang, suasana bahagia itu akan menciptakan keinginan untuk menyampaikan yang baik-baik saja gitu kepada apa yang ada di dekat kita. Selanjutnya, kemudian juga ekspresikan perasaan dengan kalimat yang baik. Nah, ini terhubung erat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Ismita di awal gitu. Bahwa saya itu tadi Mbak Ismita udah cerita bahwa saya tuh pada kehamilan anak pertama membaca sebuah artikel di Kompas yang yang menulis tentang seseorang yang punya disertasi doktor di kampus psikologi UGM. Jadi kurang lebih disertasi doktornya itu mengatakan bahwa kemampuan berbahasa yang baik berbanding lurus dengan kemampuan berpikir yang baik. Itu waktu itu nancep banget di saya. Jadi bahwa cara bertutur yang baik, cara membuat kalimat yang baik itu berbanding lurus dengan cara berpikir dan berlogika yang baik. Saya langsung tuh dalam hati mencatat, tidak hanya dalam hati ya, saya kemudian mencatat dan mengingatkan diri saya terus-menerus untuk selalu menggunakan kalimat yang baik kepada anak dengan struktur kalimat yang baik gitu, dengan tata bahasa yang baik, dengan harapan anak-anak saya nanti akan tumbuh menjadi pribadi yang logika berpikirnya juga baik. Jadi itu sesuatu yang dalam sehari-hari
langsung kita lakukan gitu. Jadi tidak ada sesi khusus tentang cara berpikir, nggak perlu gitu. Karena memang dalam keseharian itu sudah kita latihkan. Saya tidak pernah gitu bicara pada anak pakai kalimat yang dicadel-cadelkan misalnya. Saya seringkali dulu waktu anak-anak masih kecil jadi bahan tertawaan teman-teman ketika mereka mengatakan kamu sama anak ngomongnya kayak lagi main drama. Karena saya menggunakan tata bahasa yang relatif baku gitu kepada mereka. Justru ketika mereka sudah agak besar, itu saya bisa pakai bahasa gaul sehari-hari. Tapi ketika mereka masih kanak, itu saya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kayak mereka tidak terbiasa menggunakan kalimat misalnya, apakah kami masih harus menunggu lama misalnya. Kan kalau orang masih lama nggak gitu, ya nggak sih? Tapi saya dan anak-anak itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena tadi saya ingin melatih diri saya dan anak-anak menggunakan bahasa yang baik supaya kami punya cara berpikir dan cara berlogika yang baik. Selanjutnya, nah kemudian juga ini hindari mencela ide dan gagasan karena ketika ini terjadi pupus harapan kita, ketika ini dimulai dan apalagi menjadi kebiasaan, maka sebenarnya pupus harapan kita sebagai orang tua untuk bisa melihat anak ya gitu dengan ekspresi, dengan tujuan, dengan pencapaian yang terbuka dan optimal sebenarnya. Karena mereka akan tumbuh jadi anak yang peragu, mereka tumbuh jadi anak yang tidak percaya pada dirinya, pada orang tua, pada lingkungan, karena memang tidak pernah diberi ruang untuk menyampaikan apa yang mereka pikir baik gitu. Jadi kalau di saya sangat berhati-hati untuk tidak memberi penilaian, boro-boro mencela gitu ya, ide atau gagasan dari anak. Jangan sekali-sekali misalnya kita bilang anak kecil tahu apa gitu. Atau nanti aja kalau udah gede belajarnya. Kita tidak bisa melakukan hal itu gitu kepada anak-anak, apalagi sama pasangan ya, tonjok-tonjokan kalau dia begitu ya gitu. Kalau ide atau gagasannya dicela, tapi berikan kritik. Bedakan antara kritik dengan celaan. Kritik itu sifatnya kita memberi catatan-catatan pada sesuatu yang mungkin kita lihat sebagai potensi kelemahan. Sementara kalau mencela itu judgment, jelek gitu, itu kan mencela. Tapi kalau kita misalnya bilang akan jadi lebih baik apabila, itu kan beda ya, beda. Padahal mungkin sebenarnya di subconscious tujuannya sama. Saya nggak bermaksud mencela, saya cuma mau ngingetin. Tapi tujuan mengingatkan jadi berbeda ketika cara menyampaikannya dengan cara mencela gitu, menyampaikannya dengan tendensi atau kecenderungan yang negatif. Oke, selanjutnya. Nah, sesederhana itu sebenarnya. Selanjutnya sebenarnya mari praktekkan apa-apa yang tadi sudah saya sampaikan gitu. Semoga ini bisa dikerjakan bersama-sama karena sesungguhnya ini sesuatu yang bagi saya mungkin tidak mudah tapi juga tidak sukar. Dia tidak mudah tapi bukan sesuatu yang sukar. Oke, terima kasih. Nanti selanjutnya lebih baik kita tanya jawab aja ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tati. Keren banget. Ya Allah, penyampaian dari Mbak Tati. Ini buat teman-teman yang penasaran, tadi Mbak Tati ngobrolin anak-anak, udah pencapaiannya sampai mana? Ini saya kasih tahu satu anak dulu aja, nggak usah 5 satu dulu aja, satu anak dari Mbak Tati, itu yang nomor 5 ya Mbak Tati. Baru-baru ini di Januari, umur 14 tahun itu bikin mini exhibition. Mini pameran untuk buku buatan dia sendiri. Jadi umur 14 tahun sudah bisa bikin buku sendiri, bayangin. Saya udah beli, nanti saya baru minta asisten saya untuk ambilin bukunya. Teman-teman, anak umur 14 tahun sudah bisa bikin buku dan bisa menyampaikan dengan lugas. Dan pas saya ketemu, saya bilang, oh my God, ini bukan anak umur 14 tahun. Bagaimana cara Mbak Tati, seorang single parent di sini, beda Mbak Tati single mom ya, Mbak Tati ya, membuat anaknya sehebat itu. Ini baru satu anak ya, karena kalau sepertinya bikin kitab saya.
Nah, by the way ini Saya boleh sembunyi nggak? Saya boleh sembunyi nggak ini? ini buku dari anak Mbak Tati yang umur 14 tahun, Mbak ya. Berada dalam abu-abu Nalika Arsa, dia sudah bisa bikin menjadi penulis di usia dini. Itu luar biasa banget. Terima kasih, Smita. Sama Mbak Tati, saya soalnya salah satu orang yang sangat bangga dengan cara mendidik Mbak Tati ke anak-anaknya. Ini buat teman-teman yang lain yang punya trouble atau permasalahan terkait anak, boleh silahkan langsung dicantumkan pertanyaannya di kolom chat. Nanti Mbak Tati akan memilih mana yang bisa dijawab atau yang senada akan disatukan pertanyaannya Mbak Tati ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada nggak kalah keren dari pembicara kita, ada Mbak Risa. Mbak Risa, halo. Halo, Assalamualaikum semuanya. Ini Mbak Risa mungkin dari segi anak sudah dikupas oleh Mbak Tati. Nah, ini mungkin dari segi pasangan. Ya, dari pasangan kita juga sangat butuh, apalagi saya juga sudah menikah nih ya, butuh untuk bagaimana berkomunikasi yang sehat dengan pasangan saya. Nah, untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Risa. Silakan, Mbak. Makasih Mbak Ismita. Assalamualaikum semuanya. Kabar baik? Baik. Perkenalkan saya Risa. Sebelumnya saya makasih banyak untuk Ibu Tati tadi. Ibu Tati benar-benar tadi Mbak Ismita bilang Bu Tati single parents, itu saya jadi ingat ibu saya gitu. Jadi saya mungkin salah satu produk gitu kali ya, produk yang dibesarkan dari ibu yang sendirian. Dan aku lihat Bu Tati tuh mirip kayak kerasnya tuh kayak ibuku. Ngajarin anak tuh kamu tuh bukan anak kecil gitu kan. Tadi ngajarin anak tuh bersikap dewasa, mandiri juga, itu yang saya dapetin dari ibu saya. Jadi selama ini kalau kadang-kadang masih banyak yang bilang single parent itu kurang negatif, tapi saya sendiri malah jadi sakit hati karena saya merasakan sendiri kalau misalkan single parent itu bukan hanya dilihat dari statusnya, tapi dari bagaimana dia membesarkan atau membentuk anaknya jadi lebih mandiri. Mungkin nih kalau saya tidak dari yang single parents itu, saya mungkin jadi manja atau jadi apa-apa lebih nyerah gitu sih. Tapi dari situ juga saya akhirnya sekarang berkeluarga dan banyak banget ngambil pelajaran dari bagaimana cara hubungan saya dan ibu saya dan bapak saya dulunya. Komunikasi antara suami dan istri itu penting banget, karena jadinya saya sebagai produk dari single parent itu pinginnya sih mudah-mudahan tidak seperti ibu saya gitu sih. Jadi saya benar-benar dari sama suami saya bilang gimana caranya kita memperkuat kita berduanya dulu, sehingga nanti kita bisa mungkin mencetak anak yang lebih baik. Bukan anak yang lebih baik, anak yang baik menurut versi kita. Gitu. Sebelumnya saya perkenalkan dulu mungkin diri saya. Saya sekarang saya komunikasi graduate-nya dari salah satu universitas di Indonesia. Digital marketer tuh dulu 5 tahun yang lalu kerja di TV juga pernah. Jadi memang banyaknya tuh berkaitan sama komunikasi. Komunikasi mengkomunikasikan produk-produk atau brand-brand atau program-program. Tapi ternyata nih setelah saya nikah, ternyata komunikasi dengan satu orang ini nih susah banget ternyata, daripada saya mengkomunikasikan program, mengkomunikasikan produk orang ke halayak gitu ya. Ini nih manusia ini nih sangat-sangat susah. Di sini kebanyakan cewek apa cowok ya? Cewek ya? Kebanyakan cewek. Bener gak sih? Cowok itu, kalau kata cowok, cewek itu susah ditebak. Kita juga, apalagi cowok itu lebih susah ditebak karena kadang-kadang mereka tidak seekspresif kita. Bener gak? Apa-apa diem. Terus aku mau nanya lagi, yang di sini mau nikah, ada gak? Yang baru mau nikah? Atau tolong tulis di kolom komen mungkin ya, supaya lebih interaktif gitu kan, gak saya aja yang ngomong. Yang menikah 1-5 tahun deh, 1-5 tahun usianya ada gak? 1-5 tahun, 5-10 tahun. Wah,
wow, menikah sudah 22 tahun. Saya justru di sini juga mau banyak belajar dari para peserta di sini yang saya lihat juga mungkin lebih senior dari saya membina rumah tangganya. Masak 21 tahun, salam kenal Ibu semuanya. Ini nanti yang saya sharing mungkin belum apa-apanya dibandingin pengalaman kalian membina rumah tangga. Tapi izinkan saya untuk sharing karena yang tadi saya bilang dari segala macam aktivitas saya di luar rumah tadi yang di atas ini, yang di bawah adalah aktivitas saya di rumah dan lebih ke saya sendiri. Basically I'm a passionate person with a new things. Sekarang tuh lagi enjoy sama mindfulness dan meditation. Di situ juga saya lagi banyak belajar gimana struktur manusia itu sendiri. Mungkin Ibu Tati, kalau saya lihat Kampung Aridatu itu juga ke situ-situ tuh arahnya, saya seneng ngelihatnya. Kedamaian di dalam hati dan kedamaian di rumah juga bisa kita bentuk ya Bu Tati ya. Betul. Nanti kapan-kapan saya mau main deh ke situ. Boleh. Ada jadwal yin yoga juga kok tiap Nah, hari yin dan yoga. Sabtu, bisa bareng kita. Bener-bener, boleh Bu. Nanti kita kontakan ya Bu ya. Ya, siap. Gitu, saya seorang istri dan baru 7 tahun, tapi saya ngerasa it's not an easy years. Sangat-sangat amat berat. Kenapa? Kalau boleh saya bilang, ada 2 hal yang bikin saya berat di rumah tangga ini. Pertama, di 7 tahun ini, saya mungkin tidak seberuntung teman-teman yang mudah mendapatkan keturunan. Saya itu 7 tahun ini belum mendapatkan keturunan gitu. Akhir-akhir ini saat saya belajar mindfulness dan meditation, akhirnya saya jadi bilangnya ini tuh musibah atau justru karunia ya gitu. Karena saya juga sekarang akhirnya jadi berpikir kayaknya ini karunia atau privilege kalau saya bilang dari Tuhan. Privilege kenapa? Saya jadi lebih tahu lagi suami saya gimana, terlebih saya jadi lebih kenal lagi sama diri saya sendiri. Yang saya berpikir selama sebelum saya nikah kemarin, saya sangat, kerjaannya tuh kalau bisa dibilang seminggu cuma sekali apa 2 kali lah saya pulang ke rumah. Jadi selebihnya itu saya kerja dan akhirnya lewat 7 tahun momen ini saya dan suami saya menerima saya belum punya keturunan sampai saat ini. Semoga di sini teman-teman mau membantu doanya supaya amin gitu kan, membantu doanya. Jadi lebih ikhlas dan lebih legowo lagi itu memang sangat sulit. Ini yang saya bilang tadi juga yang Mbak Tati bilang itu simple, sederhananya, tapi prakteknya semuanya sangat-sangat sulit kalau kita lakukan sebenarnya berdua, apalagi ngedobrak tuh diri kita sendiri gitu sih. Jadi itu satu hal, saya belum punya keturunan sama suami saya. Yang kedua cobaan terberat di hidup saya adalah pada saat dulu saya kalau lihat nih saya pernah jadi general manager di Neo Digital. Neo Digital itu adalah digital agency. Waktu itu adalah momen dimana akhirnya suami saya jadi suami saya itu orang TV juga. Saya ngerasa kayaknya suami saya tuh bisa membangun perusahaan baru, salah satu creative house gitu, kalau sekarang di Jakarta ada. Jadi saya masukin dulu ke Neo Digital, tempat saya kerja. Di mana saya itu waktu itu sudah menjadi general manager, tapi suami saya masih staff gitulah, head, tapi masih posisinya di bawah saya. Itu Bu, susahnya minta ampun. Jadi di mana suami itu merasa mungkin merasa dia di bawah istrinya, padahal saya pun tidak memperlakukan begitu layaknya. Di rumah saya benar-benar hierarkinya setidaknya masih tetap suami adalah kepala keluarga. Tapi di situ konflik banyak banget terjadi. Suami saya nggak bilang secara jelas kalau dia merasa terganggu kalau saya adalah secara angka gaji, secara posisi itu lebih tinggi, tapi sensitifnya dan marah-marahnya minta ampun. Jadi di situ saya jadi tahu, jadi belajar. Jadi suami itu atau laki-laki pada umumnya itu
elemen atau pride-ness-nya tuh sangat-sangat tinggi. Kalau bisa dibilang suami tuh egonya tinggi, itu sebenarnya benar. Cuman bedanya kadar dari satu cowok ke cowok lain kadarnya beda. Tapi sisi pingin selalu di atas dari perempuan, terus habis itu pingin selalu lebih depan dari istri, itu pasti ada di setiap laki-laki. Jadi mungkin teman-teman yang 21 tahun, yang 22 tahun menikah ini sudah benar-benar ngerasain ya, di mana suami memang harus benar-benar kita jaga sehingga mereka tidak merasa gimana ya, tidak merasa ini nih gue dalam tanda kutip diinjak-injak nih sama istri saya, atau padahal kita sebagai istri nggak ada niat sama sekali kayak gitu emang ada nih kayak gitu. Nah, next mungkin saya akhirnya akan jadi mau bahas tentang suami dan istrinya dulu nih, karena menurut saya suami dan istri ini adalah komunikasi penting sehingga nanti turun ke anak. Jadi jangan sampai kita berkomunikasi atau hubungannya buruk sama suami, takutnya mendidik anaknya atau pola asuh anaknya tadi jadinya enggak kompak, enggak satu gitu. Jadi ada yang bad cop dan ada yang good cop takutnya, yang akan dicontoh atau dilihat sama anak. Oh, orang tua gua aja beda nih misalkan gitu, tapi di dalam satu rumah gitu sih. Sebelumnya aku pengen nanya dulu, boleh diingat-ingat gak waktu itu tuh tujuan nikah kalian tuh apa sih sebenarnya? Masih inget gak nih yang udah 22 tahun nikah, yang baru 1-5 tahun menikah, dulu kalian tuh menikah, apa tujuannya? Atau apa alasannya lah? Kenapa nih gue menikah? Belum ke kenapa saya memilih suami saya yang sekarang. Biar nggak pulang malam terus, ngulang tujuannya mau punya partner. Terus seru nih, tujuannya ternyata beda-beda ya. Tujuannya mau punya partner, ngejar mimpi hidup ideal, tujuannya ibadah, punya teman sampai tua. Oke, itu teman-teman yang udah ngasih jawabannya, terima kasih. Ayahnya sakit, diminta karena pacaran sudah mengerkan apa ya? Oke, pokoknya gitu. Nah, next slide. Jadi tujuan menikah itu memang ada banyak perintah agama, mungkin sebagai Muslim itu sebagian dari ibadah kita. Karena udah cocok, karena mau punya komitmen, karena sudah umurnya, tuntutan lingkungan. Nah, ini dua ini nih, sudah umurnya dan tuntutan lingkungan dari keluarga atau teman. Mau punya hidup yang lebih tertata, tadi Mbak Ismita ya, mau punya hidup yang lebih tertata gitu kan, lebih nggak berantakan, mau pas, atau enggak nih yang terakhir, pasangannya udah isi duluan biasanya. Nah, menurutku, next, nggak ada alasan yang salah. Semua alasan benar, nggak ada yang bilang, oh nggak boleh kamu nikah karena cuman hanya tuntutan umur. Menurutku, kalaupun dia jadiin alasan itu tuntutan, saya udah umurnya makanya saya menikah, saya ngerasa alasan itu nggak salah gitu. Alasan ini kenapa nggak salah? Karena menurut saya yang bisa kita benarkan atau yang bisa kita tata itu adalah setelah kita menikahnya. Setelah kita menikahnya itu yang harus mantep gitu, kalau kata orang zaman dulu ya. Yang harus mantep, yang harus ajak gitu untuk kita benerin gitu. Yaitu kalau menurutku adalah ada dua hal ini yang saat kita menikah kita harus punya atau kuatin itu di dua teratasnya. Next. Ini, jadi kalau sudah menikah, kalau menurutku memang banyak keperluannya ya ibu-ibu ya kalau sudah menikah. Selain dari keperluan cicilan ya, keperluan cicilan dan lain-lain ya. Selain keperluan itu, ini hubungan antar suami dan istri, kalau menurut saya yang paling penting yang harus kita jaga dan bina terus adalah cinta dan komunikasi.
gimana caranya seorang suami dan istri tidak menjaga cinta dan komunikasinya kalau dia ingin menularkan cinta dan komunikasi yang baik juga kepada anaknya. Ini saya ngambil case yang memang masih satu rumah ya, satu rumah membina rumah tangga gitu. Karena gini deh, suami kita kayaknya ada something aja itu berasa, ya gak sih? Walaupun dia nggak ngomong. Apalagi ini anak-anak, nah hampir sama dengan kondisi saya dulu katanya ini ada yang cerita. Di mana, wah panjang, nanti saya bacain ya Mbak Sinung Anggra ini ya. Aku coba lanjutin ini dulu, nanti aku bacain. Di mana gimana kalau anak-anak juga tahu ibu sama bapaknya ini walaupun gak berantem, tapi kayaknya nih ada yang nggak valid deh bahasanya gitu ya, kayaknya nggak sejalan deh, itu tuh pasti akan berasa. Ini yang saya rasain juga ketika waktu itu ibu dan bapak saya belum memutuskan pisah, tapi saya sudah melihat ketidakseimbangan itu. Makanya cinta dan komunikasi ini saya tetap pupuk dan jaga terus sama suami saya sampai sekarang. Nah, kita breakdown nih. Yang pertama masalah cinta. Next slide. Nah, masalah cinta. Cinta itu ada feeling touch, ada physical touch, ada mental touch. Yang paling sulit adalah sebenarnya feeling dan mental touch. Kalau physical touch itu mungkin teman-teman semua udah tahu ada ilmunya. Berhubungan seksualitas dengan suami itu tetap harus kita jaga. Seminggu idealnya 2-3 kali. Dengan berbagai macam gaya, ina itu, praktek segala macam itu pasti sudah pada jago-jago lah sih. Ibu Arlin tuh cengir-cengir gitu kan. Udah pada jago gayanya kayak gimana segala macam, dan memang harus divariasikan meskipun sudah berpuluh-puluh tahun menikah. Nah, yang saya pengen bahas adalah dari buku yang saya baca saat saya tadi ada momen di mana suami saya merasa kurang dihargai pada saat satu kantor, tapi saya posisinya lebih tinggi di kantor. Saya membaca buku ini, saya pegang juga ini, Men Want Sex and Woman Need Love. Jadi ada bukunya juga yang Man from Mars and Woman from Venus gitu. Jadi di situ memang benar-benar bukunya ini seru karena tidak berdasarkan kata si penulisnya aja, tapi banyak penelitian di sini yang benar-benar mempelajari struktur wanita dan struktur pria dalam sisi biologis dan dari sisi psikologis. Karena memang wanita dan pria itu definitely 100% memang beda. Nggak sama, nggak ada sama-samanya sama sekali. Samanya cuman karena kita sama-sama manusia dan makhluk ciptaan Tuhan. Tapi dalemannya itu beda banget ternyata. Jadi yang tadi Ibu Tati bilang, kita tidak bisa ngasih atau ada standarisasi ekspektasi ke suami kita mau kayak gimana, atau suami juga kayak gitu ke istri mau kayak gimana. Sebaiknya hindari dulu ekspektasi terlalu tinggi. Kalau lihat videonya BCL yang lagi viral kemarin-kemarin, dia cerita tentang almarhum suaminya Ashraf. Di situ ada kalimat BCL yang bilang kalau lewat suaminya dia lebih nyaman karena saya lebih nyaman karena saya tidak dituntut satu ekspektasi dari dia. Tidak ada tuh istri yang baik tuh harus masak, harus bisa ngerapiin rumah, harus ini. Karena si BCL sendiri udah capek dituntut sama lingkungan sekitar yang lain. Dia pingin balik ke rumah itu tidak ada tuntutan atau tidak ada ekspektasi apa-apa. Dari situ saya berkaca lagi, iya benar, ini ternyata kalimat ininya. Saya dan suami saya itu bekerja, kita punya lingkungan masing-masing, kita punya keluarga di luar dari keluarga kecil kita yang kadang udah banyak ekspektasinya, benar gak?
lu tuh kerja mulu gitu, pantesan aja belum punya anak, coba jangan sibuk-sibuk gitu-gitu kan. Urus suaminya gitu-gitu. Di kerjaan kok ini misalkan saya salah satu leader di apa namanya? Co-founder di tempat mamapapa.id yang sekarang saya bekerja. Kok ini bosnya begini kadang-kadang, kok mamapapa ID-nya begini, itu pasti teman-teman semua juga sudah banyak dapat ekspektasi dari lingkungan sekitar. Pinginnya ke rumah itu udah dong, jangan ada ekspektasi lagi, gitu kan. Udah dong, saya mau jadi diri saya sendiri nih, gitu. Nah itu juga yang saya terapkan, akhirnya saya juga tidak mau mengasih ekspektasi ke suami saya. Karena saya tahu dia mungkin sudah dapat ekspektasi banyak dari lingkungan sekitar atau teman kerja dan lain-lainnya. Makanya ayo di rumah ini lo akan jadi diri lo sendiri, kita terima gitu. Tapi susah banget memang. Jadi di awal-awal tuh saya ngelihat suami saya itu, kenapa sih ini orang marah-marah mulu? Kenapa sih gue dicemberutin apa segala macem? Pas saya lihat ke teman-teman kerjaannya, kok dia senyum-senyum aja ya, kayaknya nggak pernah tuh marah-marah. Kenapa ya? Kok ke gue kayak marah-marah mulu, sensitifan. Ternyata saya ulik-ulik lagi, dia jawab begini, iya, aku kan nggak bisa kayak gini ke teman-teman kerja. Aku tuh cuma bisa jadi diri saya sendiri ke kamu doang. Nah dari situ saya jadi terenyuh. Oh ya udah deh gitu. Walaupun kita punya perasaan pasti aku bilang udah dong jangan cemberut mulu gitu-gitu. Tapi ya memang saya pengennya dia cuma sama saya doang yang memang jadi diri dia apa adanya. Nggak usah harus ada yang disembunyiin. Begitupun saya juga pengennya saya ke dia. Saya mau jadi diri saya sendiri gitu sih. Itu ternyata benar di teorinya dari buku yang tadi saya bilang, man itu butuh acceptance, appreciation, itu ternyata setiap cowok itu punya approval, harus yakin gitu, bukan yakin, harus apa namanya ya, butuh konfirmasi dirinya dia ada di situ gitu. Gue ini jadi suami lu, jadi kepala rumah tangga kan, gitu-gitulah. Gue bisa ngatur ini atau apa, percayain deh ke gue kalau gue bisa membawa rumah tangga ini ke arah yang lebih baik gitu sih. Walaupun kita sebagai sebagai dalam tanda kutip co-pilotnya juga berhak ngasih saran dan segala macem. Kalau cewek tuh sukanya diperhatiin, dimengerti, dihormatin, sama terjamin gitulah, terjamin dari sisi fisik, dari sisi hati dan segala macam. Nah ini mungkin teman-teman yang mau lebih tahu tentang cewek tuh butuhnya apa, cowok tuh butuhnya apa, buku yang tadi saya baca mungkin bisa dibaca karena buku aslinya terjemahan bahasa Inggris, tapi sekarang udah banyak yang bahasa Indonesia, dan itu bagus banget juga untuk kita bisa lebih tahu gitu sih. Karena itu tadi, kita harus tahu dulu laki-laki itu pada umumnya kayak gimana, perempuan itu pada umumnya. Karena kita akan ngomong ke komunikasi nih, gimana cara kita komunikasi yang baik dan benarnya itu nantinya kayak gimana. Next. Nah, ini komunikasi. Kalau menurutku komunikasi itu ada 2 poin penting. Self-acceptance dulu, baru abis itu kalian bisa accept si partner kalian, atau suami atau istri kalian. Self-acceptance sendiri di sini apa? Yang tadi aku bilang, kita tuh harus tahu, kita tuh maunya apa dulu sih? Ini ada piramida yang saya kasih, ini Maslow pyramid gitu. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar seorang manusia itu sendiri. Ada psikologi needs itu ya kayak makan, minum. Safety needs itu kayak keamanan, kenyamanan. Terus juga manusia juga perlu belonging and love needs, intimate relationship, teman,
Terus esteem needs. Nah, ini udah agak ke atasan lagi, dia harus ada prestige and feeling untuk melengkapi. Baru di atasnya adalah self aktualisasi. Nah, kita harus tahu kita di dalam diri kita sendiri ini udah sampai tahap mana nih yang kita butuhkan, atau masih ada di biru yang belonging and love needs, atau sudah ada yang sampai esteem needs saya udah dapet nih, saya tinggal self aktualisasi. Kenapa? Kalau kita sudah tahu kita butuhnya di mana, akhirnya kita bisa berkomunikasi atau bisa mengerti pasangan kita juga lagi di tahap mana. Nah, saya mau nanya lagi, menurut teman-teman, komunikasi itu kan ada aspek berbicara dan ada aspek mendengarkan dan mendapat message. Menurut teman-teman penting di aspek yang mana dalam komunikasi? Berbicaranya yang baik atau bukan berbicara dengan benar atau mendengarkan? Nah, benar. Jadi kita semua sudah sepemahaman. Tadi berkomunikasi yang baik itu memang benar, tapi yang perlu kita perhatiin adalah gimana kita atau pasangan kita itu mendapatkan message yang sesuai sama apa yang mereka mau sampaikan. Menurut saya komunikasi berjalan lancar itu tidak cuma kita menyampaikan saja dengan baik, tapi lawan bicara kita juga harus tahu maksud kita tuh apa. Itu yang saya bilang, ibu-ibu di sini ya Mbok, jangan kita sebagai wanita jangan tersirat-tersirat gitu loh. Masa sih suami saya nggak peka banget gitu kan? Saya pengen kayak gini, tapi kitanya juga nggak ngasih tahu secara gamblang kita mau apa. Jadi usahakan untuk kita ngasih tahu aja, ini saya nggak suka loh kamu kayak gini gitu. Jangan kode-kodean kalau bahasanya, jangan kode-kodean. Nggak peka banget sih gitu kan. Karena nanti juga dibilangin sama suaminya ya, yang suaminya nggak cuman kode-kodean doang gitu, atau sini ada laki-lakinya, jangan kode-kodean, bilangin langsung. Karena yang dari kayak gitu-gitu tuh, yang kecil-kecil kayak gitu, takutnya nanti bisa berimbas ke hal-hal yang besar. Perempuan nih kadang-kadang nih mendem, tahu-tahu meledak, gitu kan. Tahu-tahu meledak, tahu-tahu itu yang meledak itu ibaratnya kejadian alam gitu, yang meledak atau yang udah gede itu yang lebih susah penanganannya gitu. Lebih baik yang kecil-kecil itu dibilangin aja, saya nggak suka. Sesimpel kalau sekarang saya gini, saat saya berhubungan, misalkan yang berhubungan di ada anak kecil lagi, semoga nggak denger ya. Berhubungan gitu suami istri, oh iya pakai headset, siap. Berhubungan suami istri misalkan sesimpel, duh saya nggak suka digituin gitu, saya tuh sukanya kamu begini. Itu jujur ya teman-teman, saya itu sama suami saya bilang gitu, saya bilang aku maunya diginiin dong, kayaknya lebih enak. Maaf ya kalau saya agak frontal di maupapa.id, biasa soalnya membahas kayak gini hubungan suami istri kayak gini. Jadi sesimpel itu saya bilang gitu, saya tuh maunya diginiin, saya tuh sukanya diginiin gitu. Itu tuh saya bilang karena seks juga itu adalah komunikasi tertinggi kalau menurut saya antara suami dan istri ya. Di situ kita tidak ngomong apa-apa, tapi kita bisa tahu membahagiakan atau memuaskan pasangan kita gitu sih. Jadi itu komunikasi dan cinta itu menurut saya penting, sehingga nextnya Mbak, sehingga saya ada angka-angka seperti ini, apalagi di pandemi kemarin, perceraian meningkat selama pandemi ini. Sebenarnya saya nggak mau bilang ini sih, maksudnya di next slide nanti saya akan bilang ada, nanti takutnya saya malah jadi berasa kayak promo, tapi ini benar-benar bagus untuk kalian yang memang pengen punya, pengen menikah, sudah menikah, atau sudah punya anak pun, karena tadi hubungan antara suami dan istri, komunikasi dan lain-lain itu harus dijaga dulu supaya ini tingkat perceraian kita hindarin supaya tidak terjadi lagi,
atau yang sudah mengalami dari hubungan suami istri itu gimana. Lebih siap menjadi orang tua ataupun pasangan. Nah, sebenarnya aku tidak saya pengen ngasih tahu satu program di mamapapa.id sebenarnya. Next. Tadi saya nggak mau ngomong ini, tapi menurut saya mungkin ini bisa jadi informasi karena di situ saya bukan promo, tapi saya coba ngasih sesuatu karena di sini juga bukan mama papa yang akan ngomong, karena kita akan bekerja sama dengan psikolog, dokter, dan ahlinya lain-lain untuk mengadakan kelas parenting siap menjadi orang tua. Itu akan ada 12 kelas, di mana di sini cocok yang untuk mau menikah, baru menikah, akan menjadi orang tua, atau sudah menjadi orang tua. Next-nya akan ada 12 kelas yang komplit. Ya, next-nya Mbak. 12 kelas yang komplit. Di situ ada perencanaan keuangan, pentingnya komunikasi intim, pasutri yang baik, terus habis itu kita gimana punya anak supaya lebih siap, dan lain-lain. Dan di situ ada wisuda online-nya juga nantinya. Jadi, saya ngerasa, dan tim Mama Papa itu ngerasa, iya nih penting juga supaya orang tua zaman sekarang ini lebih siap lagi. Gimana ya caranya? Jadi saya mencoba berkontribusi dengan pembicara lainnya untuk membuat program ini, gimana menciptakan para orang tua yang lebih siap sehingga bisa mencetak generasi-generasi bangsa yang juga baik gitu sih. Sudah, sekian dari saya. Next-nya mungkin ini sedikit quote saja dari saya. When we have each other, we have everything. Gitu. Jadi tolong jaga satu sama lain, suami kalian, anak kalian, nggak usah ngelihat dulu, oh keluarga yang lain enak ya bisa jalan-jalan ke luar negeri, keluarga yang lain udah punya tuh mobil baru, gitu-gitu. Udah kita semaksimal mungkin memanfaatkan dan mensyukuri dulu apa yang kita punya. Have each other, punya suami, punya anak, punya apa, punya anak, lihat nggak semua orang bisa punya anak yang gampang kayak kalian. Punya suami, masih banyak teman-teman kita yang lainnya yang sekarang masih menunggu jodohnya. Jadi itu cuma masalah mindset kita aja. When we have each other, we have everything. Gitu kurang lebih dari saya, Mbak Ismita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Risa, keren banget ya. Udah banyak belajar tentang pasangan nih bareng Mbak Risa. Ternyata kita sebagai pasangan itu harus banyak-banyak saling mendengar ya Mbak ya, biar tercipta komunikasi. Setelah berkomunikasi dengan baik, akan tumbuhlah benih-benih cinta kembali. Siapa tahu pas setelah menikah 22 tahun, benih-benih cintanya agak berkurang, nah coba diperbaiki komunikasinya ya. Karena dalam hubungan yang sehat akan selalu ada komunikasi yang lancar ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Risa. Di sini juga buat teman-teman yang lain yang mau ikutan kelas dari mamapapa.id untuk mempelajari bagaimana menjadi atau bagaimana untuk siap menjadi orang tua, bisa mengikuti kelas dari Mama Papa. Untuk info selengkapnya mungkin bisa dilihat di Instagram ya, mamapapa.id Mbak Risa ya. Iya, @mamapapa.id. Oke, baik. Terima kasih Mbak Risa. Ini kita lanjut ke pertanyaan teman-teman karena ini sebenarnya waktunya cuma 1 jam, tapi kayaknya ini materinya sudah luar biasa bagus. Iya. Saya juga tidak tega untuk memotong. Menghentikan. Iya, menghentikan karena ini Maaf ya. tidak apa-apa. Nah, tapi memang tidak mungkin sebentar ya, Mbak Risa ya. Iya. Kita ya. Tadi aja tuh aku berpikir keras bagaimana caranya supaya tidak banyak nih materinya gitu kan, pointers aja. Jadi tadi udah ya simpel-simpel sih ya, Bu. Aku udah mencoba sesimpel mungkin gitu. Tapi nah, ini tadi mungkin ini Mbak Ismita, kita mungkin bisa masuk ke beberapa pertanyaan teman-teman yang memungkinkan untuk aku jawab ya. Betul. Jadi beberapa ada pertanyaan kayak dari Mbak Mamai, dari Ibu Mamai ya, gimana sih cara membangun komunikasi yang mungkin terlanjur dirasakan tidak baik gitu bersama anaknya udah usia 15 dan 18. Itu saya kalau udah di fase ini, saya pikir memang harus ada perubahan radikal yang dilakukan gitu. Satu titik yang bukan patah ya, tapi memang tajam harus dilakukan untuk membuat sebuah perubahan. Tajam itu tidak berarti harus keras, tapi karena anak udah 15, udah 18, mungkin bisa menciptakan momen
membuat sebuah kesempatan untuk duduk berempat, bapak, ibu, dan anak, lalu bicara dari hati ke hati. Itu udah cara yang itu harus dimulai dengan itu. Kita sudah tidak bisa lagi misalnya pelan-pelan terlalu lama, momennya sudah terlalu banyak yang hilang. Itu menurut saya ya. Jadi memang harus ada radikal movement yang harus dilakukan, dibuat. Pertama, ciptakan kesempatan untuk ngobrol dari hati ke hati, dan dengan segala kerendahan hati sampaikan maaf pada mereka. Bila selama ini ada banyak hal-hal yang kita sebagai orang tua lakukan itu tidak bersesuaian gitu, tidak pas dengan apa yang mereka harapkan dari kita. Itu dulu. Dan saya harus bilang dari awal dengan pahit bahwa tidak bisa sekali. Gitu. Tidak bisa sekali, tapi pastikan momen pertama ini berlangsung setidak-tidaknya netral gitu. Setidak-tidaknya berakhir dengan netral. Tidak harus berakhir baik atau peluk-pelukan yang mungkin ya, maksudnya tidak harus membuat kesepakatan A, B, C, D, E nanti akan membuat perubahan besar-besaran, enggak. Ini jalan yang panjang. Karena bayangkan 15 tahun, 18 tahun pengalaman hidup anak dengan pola komunikasi dan pola relasi yang mungkin tidak terpola gitu ya. Dan kita mau mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih punya tujuan, terpola, pasti bukan sesuatu yang mudah. Memulai jauh lebih memulai dengan terlambat jauh lebih baik daripada tidak dimulai sama sekali. Sama yang paling penting juga sebenarnya prinsip sederhana dari relasi orang tua dan anak, pasangan itu kan apa yang kamu beri itu yang akan kamu terima. Itu hukum alam sih, saya pikir demikian. Kadangkala mungkin kita tidak berniat memberikan yang buruk, tapi sampai dan diterima dengan cara demikian. Maka kita harus memastikan kita punya sistem delivery yang tepat kepada anak, kepada pasangan, supaya apa yang kita maksud itu sampai dengan baik. Jadi kalau di anak itu children see, children do. Apa yang mereka lihat, itulah yang mereka lakukan kemudian. Kalau kemudian, ini mohon maaf ya, mungkin Bapak, Ibu, kalau ada Bapak-Bapak, terdengar sangat pahit mungkin buat kita sebagai orang tua. Kalau misalnya sekarang mereka nggak respect ke kita, coba investigasi diri sendiri. Apakah yang kita lakukan selama ini itu sudah memberi tempat atau memberi penghargaan yang cukup buat anak? Apakah kita menghormati anak sebagai anak? Jadi karena sebenarnya itu tadi children see, children do. Tanpa harus bilang, nak kamu harus berbakti kepada orang tua, kamu harus membalas budi. Ketika kita melakukan semata yang baik gitu kepada anak, kita akan mendapatkan kembalian ya, hal yang berbalik yang sama gitu. Sebenarnya sesederhana itu. Kalau kamu beri baik, kamu akan terima balik dengan baik. Jadi kalau ada pertanyaan dari Mbak Mamai, gimana caranya? Bikin momen ngobrol Mbak Mamai, berempat, bapak, ibu, anak gitu. Dan kalau belum menemukan titik terang di satu momen pertama, pastikan ada momen-momen berikutnya. Jangan capek. Itu yang paling penting. Terus kalau Mbak Aridone tanya gimana nih gitu mendidik anak sesuai bagian ibu dan bapak, kayaknya deh merendah pertanyaannya. Padahal anaknya udah dapat penghargaan. Semestinya kita yang belajar bagaimana caranya gitu bisa berdampingan gitu ya dengan segala keberagaman dan keberbedaan, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga. Justru kita mesti belajar nih dari Mbak Aridona gimana cara anak yang berinteraksi dengan yang special need gitu ya, dengan yang memang mempunyai kondisi berbeda dengan orang-orang kebanyakan gitu. Tapi sebenarnya kalau di saya prinsipnya tidak ada itu pembagian ibu dan ayah gitu. Karena pola asuh itu yang menjadi kewajiban bapak dan ibu secara bersama-sama gitu. Kalau saya dengan mendiang suami, dulu memang ada kesepakatan tentang saya di rumah, dia yang bekerja di luar. Bukan karena saya perempuan dan harus didomestifikasi, bukan karena itu, tapi lebih karena dia bilang begini, kamu akan melakukannya lebih baik daripada saya melakukannya, gitu. Dan sebaliknya, sepertinya saya akan melakukan pekerjaan di luar dengan lebih baik
ketika saya berada di luar gitu, dengan dukungan kamu dari rumah. Jadi itu sebuah kesepakatan, bukan pemilahan tugas yang tegas bahwa perempuan ngurus rumah, ngurus anak. Enggak, sama sekali tidak demikian. Tapi lebih karena kita percaya bahwa dengan pembagian demikian, kompetensi kita tuh sesuai. Jadi kayak dia merasa kamu akan melakukannya lebih baik ketika mendampingi anak-anak ketimbang aku gitu. Jadi itu kita sudah kita hitung gitu, kita sepakati bersama. Terus kalau ada Mbak Endang, gimana cara menghadapi anak yang ditanya malah mengulang pertanyaan? Saran saya Mbak, saya kan sebenarnya nggak punya background psikologi ya, mungkin sudah perlu untuk mencari informasi soal terapi bicara atau terapi komunikasi gitu. Anak, saya pikir ada banyak tempat untuk itu. Kalau banyak banget lah bisa. Kalau saya dulu anak keempat saya yang sekarang ada di surga itu juga special need. Dia anak autis. Saya juga melakukan banyak upaya gitu untuk bisa membantu dia terhubung dengan dunia di luar dirinya. Ya memang mesti terapi sih, mau tidak mau gitu. Kemudian kalau bikin PR Mbak, gimana sih caranya supaya anak mau bikin PR? Ya ini kayaknya problem semua, hampir banyak orang tua gitu. Gimana cara supaya anak-anak mencintai proses belajar yang dia lalui di sekolah. Karena saya harus bilang memang sistem pendidikan kita tidak membuat anak-anak merasa mencintai apa yang harus dia lakukan dan dia pelajari gitu ya. Ya PR-nya memang mengajarkan kepada anak-anak bahwa sekolah ini bukan soal sistem atau prosedurnya yang harus dia ikuti, tapi bahwa ini adalah ruang bagi dia untuk melatih dirinya. Gitu. Dan jangan bebani anak juga dengan nilai dan segala macam ya. Tadi balik ke yang tadi, pendekatan pertama yang memerdekakan. Beri kesempatan anak membuat tujuan atas apa yang ingin dia lakukan. Tanyain, adik sebenarnya di sekolah apa yang paling ingin dilakukan. Didengerin dulu dia sebenarnya pengen ngapain di sekolah. Kalau belajar sama ibu guru sebenarnya pengennya kayak gimana. Dari situ kemudian mungkin kita bisa menemukan pintu masuk supaya anak-anak bisa mencintai apa yang dia lakukan. Karena kalau pengalaman saya kan nggak pernah minta anak-anak untuk punya nilai bagus misalnya. Harus juara kelas, sama sekali nggak pernah. Dan anak saya juga jadi beragam. Anak saya yang sulung nggak pernah punya nilai bagus. Dia hanya lewat-lewat aja gitu, pokoknya pas gitu, KKM lewat gitu. Tapi dia senang bergaul, dia senang berorganisasi, dia senang mencobai hal-hal baru. Ya dorong dia di area itu, dorong dia berkembang di sana, gitu. Dan itu bisa jadi kelebihan dia. Ada juga anak yang memang senang belajar gitu. Ya udah tanpa harus disuruh, ketika kita mengajarkan dia untuk membuat tujuan. Saya terbiasa di awal semester nanya sama anak-anak, apa yang kamu ingin lakukan dalam semester ini? Gitu. Kalau terkait nilai misalnya, kamu pengen punya nilai tertentu nggak sih? Biarkan mereka yang membuat tujuan. Dan terus nanti kalau kamu mau sampai pada titik itu, caranya gimana ya? Gitu. Jadi dia belajar menurunkan membuat deskripsi. Kalau saya mau A, gimana caranya untuk bisa mencapai itu? Jadi ajarkan mereka untuk membuat keputusan-keputusan terhadap dirinya sendiri atas apa yang ingin mereka tuju. Cara yang paling sederhana ya, kalau di saya tidak pernah milihin baju anak dari kecil gitu. Dari mereka tahu gitu, itu saya kasih tahu ini baju di rumah, ini baju untuk pergi, ini baju untuk acara yang lebih khusus. Jadi anak-anak dari kecil diajarkan untuk paham konteks, kemudian membuat relevansi dari kecil. Jadi dari kecil misalnya mau pergi, ya udah dia tanya kita mau pergi kemana? Kita mau beli buku. Ya dia tahu dia akan keluar rumah, dia harus mematutkan diri gitu ya, menurut ukuran-ukuran yang misalnya pantas gitu. Kalau di rumah sih saya nggak keberatan, misalnya anak saya cuma pakai tank top doang, pakai short pant gitu. Tapi kalau keluar, karena ini kita punya sistem sosial yang punya tata aturan gitu ya, yang disebut sopan demikian gitu. Nah, baju-baju yang saya letakkan juga baju-baju yang
menurut sistem sosial disebut sopan gitu. Jadi dari kecil anak-anak belajar konteks. Atau yang sederhana juga, kalau kita makan di luar, saya nggak pernah pilihin mereka makanan. Mereka harus pilih sendiri. Waktu mereka belum bisa baca, repot banget. Karena mesti bacain, ngejelasin. Tapi dari situ mereka memilih sendiri, ya kan? Kita harus jelasin nasi goreng ikan asin. Nanti kayak gini-gini rasanya gitu. Ya lebih repot memang, lebih waktunya lebih lama. Tapi mereka belajar menerima konsekuensi. Ketika yang mereka pilih nggak cocok, ya mereka harus bertanggung jawab. Mesti ngabisin yang mereka makan gitu. Memang jadi orang tua itu tidak mudah, tapi bukan sukar juga. Gitu. Bukan sesuatu yang sukar. Jadi gitu ya Mbak tadi soal bikin PR gitu ya. Bikin coba anak diajar untuk mencintai apa yang dia lakukan, ditanyain dulu pengennya apa gitu atas sekolah. Dari situ jadi pintu masuk. Kemudian, nah ini kalau Mbak Koro ya, saya agak bingung juga menjawabnya gitu karena kondisi di desa sementara anak punya keterbatasan. Mbak, kalau saya boleh saran, kan sekarang Mbak ini bisa tergabung di Google Meet, artinya kan sangat melek pada teknologi gitu ya, pada akses informasi itu terbuka gitu, terhubung dengan baik. Mungkin bisa banyak baca, lihat dari situ sih. Kemudian untuk kita orang tua, I can feel you Mbak. Saya juga kan pernah punya anak yang special need. Jadi memang kalau untuk jadi orang tua dalam kondisi normal itu tidak mudah tapi tidak sukar, untuk jadi orang tua yang harus menemani anak dengan kekhususan memang sulit Mbak. Sukar, effort kita jauh berkali lipat dibandingkan orang tua lain gitu. Tapi percaya Mbak nggak sendiri gitu. Ada banyak sebenarnya tempat kita bertanya gitu, berkumpul untuk bisa saling berbagi situasi gitu. Dan bertanya kalau kayak gini kayak gimana gitu. Sekarang kan akses informasi demikian terbuka, ada kelompok Facebook, WAG gitu. Itu diikutin deh gitu. Itu akan sangat membantu gitu. Ketika kita bertemu dengan orang dengan situasi-situasi yang sama. Sebenarnya prinsipnya bersama anak tuh percaya bahwa children see, children do. Apa yang mereka lihat itu yang akan mereka lakukan. Kalau yang mereka lihat dari kita ada hal-hal yang baik, maka kita akan melihat hal yang baik juga lahir dan muncul dari mereka. Sesederhana itu sih. Memang tidak tidak mudah menjadi orang tua, tapi tidak sukar. Kira-kira demikian ya. Nanti kalau ada yang lain mungkin nanti saya catat lagi. Terus giliran Barisa nih untuk urusan pasangan, gimana cara mensiasati. Kalau saya sih gini, kalau boleh, saya berpengalaman berpasangan tuh dari tahun 95 sampai 2017, sampai ketika suami saya diminta pulang gitu oleh yang empunya hidup. Selama bersama kami hampir 22 tahun, tidak semuanya mudah, tidak semuanya indah, banyak benturan, banyak juga kayak roller coaster ya hidup gitu. Tapi saya percaya pada 3 layer relasi gitu. Jadi dalam relasi suami istri atau pasangan, terutama kalau yang udah berkeluarga, ada yang saya sebut itu lapis value, layer nilai. Ini yang paling penting. Kamu dan pasanganmu mesti punya nilai dan tujuan besar yang sama dalam hidup. Gitu. Karena ini yang akan menjadi basis, ini yang akan menjadi pondasi. Sekencang apapun badai yang menerpa kalian, ketika kalian punya tujuan besar yang sama, ini akan membuat kalian berpikir bahwa tetap memutuskan bahwa saya hanya bisa melakukan ini ketika saya bersama kamu. Itu ketika value kita sama. Yang kedua ada layer romance gitu. Ya, cinta-cintaan. Ini up and down. Namanya juga manusia ya. Kadang sebel gitu. Kadang emang cinta betul gitu. Ini yang memang mesti dirawat, dipupuk gitu, lewat komunikasi. Kemudian yang ketiga layer organisasi, ya kan. Nah, ini juga sebenarnya yang sering bikin berantem nih di hal ini yang sangat teknis organisasional rumah tangga. Bayar listrik, sekolah anak, ya nggak sih? Naruh anduk, pasta gigi, ya kan? Cuci naruh piring abis makan, abis ngopi, asbak ditaruh di mana, gitu. Jangan sampai
hal-hal yang sifatnya di layer organisasi rumah tangga itu bikin rekening tabungan emosi kita itu mengganggu layer romantiknya, apalagi merusak layer value. Gitu. Kalau saya sih pengalaman bersama suami itu kami memutuskan demikian, menyimpulkan demikian. Sama satu hal, saya dan suami saya itu memang membuat tujuan perkawinan, membuat prinsip dan tujuan perkawinan. Pertama, kami berprinsip monogami. Jadi saya cuma bersama dia, dia cuma bersama saya. Yang kedua, kami sebagai pasangan suami istri itu satu, menuju kebaikan dan saling mengembangkan. Jadi apapun yang kita lakukan itu untuk kebaikan berdua, untuk pengembangan masing-masing kita. Itu sih kalau saya bersama suami selama 22 tahun jatuh dan bangun, prinsip-prinsip itu yang membuat kami terus bisa bersama-sama gitu. Enggak selalu indah, banyak juga naik turunnya, wah mantap jiwa. Tapi begitu saya lihat matanya, dia lihat mata saya, maka saya hanya bilang, saya hanya bisa melakukan semua kebaikan ini ketika saya bersama kamu. Begitu ceritanya. Monggo Mbak Risa. Aduh keren banget ya Allah, aku tuh sampai kayak ya Allah udah mau 12:30 tapi ini seru. Aku sampai udah di informasi. Time out. Please tolong ini mohon maaf ini seru banget jadi saya nggak bisa menghentikan ya. Jadi ini kalau ada teman-teman yang mau ibadah dulu dipersilahkan ya kalau tapi saya tidak akan menghentikan kelas ini karena begitu serunya. Ya mungkin lanjut ke Mbak Risa. Banyak yang bertanya ke Mbak Risa ini. Halo. Kalau saya sih mau mengapresiasi teman-teman yang sudah mau berbagi ceritanya. Tadi ada yang memang sama kayak saya, dia satu perusahaan sama suaminya, terus dia pernah ada di posisi levelnya lebih di atas daripada suaminya. Ada yang juga dari produk single parent ya, sama kayak saya, Mbak Aridona ya. Mbak Aridona, kita produk single parent ya yang fight mandiri. Kemarin kalau saya itu kemarin sempat di mama.id tergelitik gitu ya sama kejadian-kejadian yang sekarang. Mungkin mama-mama semuanya atau ibu-ibu semuanya baca kejadian banyak perselingkuhan akhir-akhir ini di dunia hiburan Indonesia. Yang suka nonton Instagram, TikTok atau TV, infotainment itu kenapa ada beberapa 2 atau 3 orang ya, 4 lah yang mereka berpisah atau ada orang ketiga gitu kan. Nah kemarin tuh sempat dibahas nih sama Papa lewat sama psikolog. Kenapa sih orang itu selingkuh? Nggak cuma laki-laki. Nah saya nggak cuma perempuan. Nah nggak cuma laki-laki yang berselingkuh, tapi perempuan juga kadang-kadang banyak. Tapi kenapa kadang-kadang nih yang sampai sekarang pun perempuan yang selalu dijadikan biang katanya, ini nih pelakor lah atau segala macam, tapi padahal yang suaminya ini yang udah punya istri, kenapa nggak bisa jaga komitmen gitu? Kalau dianya juga bisa jaga komitmen, ada segimanapun menggodanya si perempuan itu, ya mungkin akan nggak tergoda gitu kali ya. Menurut jadi kata psikolognya gini, ada yang bertanya pada saat live Instagram pada saat itu. Jadi suami saya itu sering nge-love-in, komenin story di Instagram teman-temannya atau apa. Jadi istrinya diam-diam ngecek tuh akun suaminya lewat handphone suaminya. Saya tuh sakit hati, kata dia bilang gitu. Saya tuh ngerasa suami saya sudah dalam tanda kutip berselingkuh secara tidak langsung gitu. Nah ternyata kalau bisa dibilang dari psikolognya itu sudah disampaikan belum komitmen seperti itu. Kalau tadi Ibu Tati bilang saya hanya mau monogami, itu kan gamblang dibilangin. Nah lebih baik yang tadi saya bilang juga, kita harus mengkonfirmasi, menyepakati bersama apa-apa aja yang memang kita tidak suka dan suami kita tidak suka. Misalkan kamu ngelove-in itu tuh atau komen itu saya nggak suka loh gitu, saya tuh nggak mau suami saya begitu.
Karena mungkin saja suami itu melakukan itu, dia tidak ada maksud untuk menyakiti, tapi karena dia tidak tahu kalau itu tidak disukai istrinya, makanya dia menganggap itu tidak apa-apa. Nah, kadar tidak apa-apa dan apa-apanya itu kan yang menjadi bias antara suami dan istri. Lebih baik sesimpel kayak gitu mungkin disampaikan, saya nggak suka kamu kayak gitu lagi. Kalau misalkan suaminya begitu lagi, nah, itu yang harus ada konsekuensinya. Apa nih, kalau kamu begini kita gimana gitu-gitu sih. Yang kayak gitu sih Mbak Ismita, mungkin satu hal itu aja yang saya pengen sampaikan. Karena takutnya udah pada mau sholat atau apa, makan gitu kan. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Ini teman-teman yang lain yang pertanyaannya belum sampai terjawab. Ini karena masih ada 2.500 pertanyaan Mbak ya. Saking karena kita di sini ada sekitar 20.000 orang, jadi pertanyaan itu sangat banyak. Oke, ini buat teman-teman yang lain yang pertanyaannya belum bisa terjawab oleh para narasumber kita karena memang waktunya tidak banyak, jadi bisa teman-teman yang lain boleh langsung meluncur ke Instagram, serang Instagram Mbak Risa, serang Instagram Mbak Tati, sepuas-puasnya tanyakan, discuss, itu boleh ya ini? Boleh. Ya? DM-an aja kita, apalagi tadi mau janjian juga ya sama Bu Tati. Iya, kan? boleh DM kok, boleh DM, silakan. Itu boleh DM ya Mbak Risa, saya juga izin ya, kita belum berteman ternyata di Oh Instagram. iya Mbak Is, belum bisa. Aku baru berteman sama Mas Aidilnya. Oh iya, follow-followan ya. Iya. Oke, ini hari ini seru banget. Kita juga belum ya Mbak Risa ya, harus saling follow. Iya dong. Jangan lupa Mbak Tati ya Mbak Risa. Oke. Nah, karena waktunya sudah semakin mepet, jadi saya akan menutup hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya akan memberikan beberapa kesimpulan dari materi ini, di mana dari Mbak Tati sendiri sudah disampaikan bahwa pengasuhan pendekatannya ada dua. Yang pertama adalah memerdekakan dan menyediakan diri. Memerdekakan artinya kita bukan berarti melepaskan, tetapi mendampingi mereka untuk membuat tujuan dan keputusan dari hidupnya. Lalu menyediakan diri untuk mendengar dan tidak membuat penilaian dari anak kita. Seperti itu ya Mbak Tati ya. Dan kita juga harus belajar untuk tidak memotong pembicaraan lawan bicara terkhusus anak kita sendiri. Ya. Lalu ada juga tadi juga saya sempat mencatat dari bahwa untuk anak-anak kita baiknya kita selalu memberikan sapaan yang baik untuk mereka, lalu harus saling kontak mata saat saling berbicara, bukan cuma dengan klien, tapi dengan orang terkasih pun harus selalu berbicara, lalu membangun komunikasi yang baik, rendahkan suara, jangan ragu memuji, dan ekspresikan perasaan dengan kalimat yang baik, dan hindari untuk mencela. Ya, jadi buat teman-teman itu ringkasan dari materi Mbak Tati. Lalu untuk Mbak Risa sendiri yang saya tangkap adalah tidak ada alasan yang salah untuk menikah, ya. Betul ya, tidak ada yang salah untuk menikah. Dalam pernikahan penting untuk menjaga dua hal, yaitu cinta dan komunikasi, dan hindari ekspektasi berlebihan kepada pasangan, saling menghargai dan selalu bersedia untuk mendengarkan mereka. Ya, mungkin itu, dan jangan lupa tadi ada lagi 3 layer kehidupan berumah tangga, value, romantic, dan organization. Yang saling menghancurkan salah satunya karena keegoisan kita, ya. Kebiasaan kita bisa menghancurkan pasangan dan rumah tangga dan anak-anak kita. Jadi harap untuk saling menjaga masing-masing. Seperti itu mungkin ringkasan dari materi Kaizen Talk kita hari ini yang sangat seru banget. Saya sampai tidak bisa menghentikan. Tidak bisa menghentikannya. Mohon maaf. Kalau ngobrol keluarga emang begini Mbak. Rumit ya. Rumit, dan ternyata setelah ditilik, di breakdown, banyak yang mempunyai masalah yang serupa ya. Banyak yang mempunyai kegelisahan yang sama, apalagi mengurus anak, menghadapi pasangan. Ternyata kita sebagai perempuan complicated juga ya permasalahan hidup kita ini ya. Banyak sekali ternyata. Oke, mungkin di lain waktu kita bisa atur waktu kembali untuk membuat kelas yang sama dengan materi yang lebih luar biasa lagi daripada hari ini ya. Bersedia ya, saya ganggu lagi Mbak Risa dan Mbak Tati ya. Oke, dan teman-teman yang lain terima kasih banget. Dari tadi saya lihat ini angkanya tidak berubah. Dari 20.000 tetap 20.000 peserta hari ini. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah bertahan sejauh ini, karena biasanya
drop rate peserta itu turun kalau misalkan ada kelas, kalau nggak menarik mereka turun. Ini kita dari 20.000 nggak turun-turun nih 20.000-nya. Oke, terima kasih untuk waktu yang diluangkan. Nah, ada juga sedikit dari teman-teman Kaizen Room bahwa untuk teman-teman yang ada di sini untuk terus bisa mendapatkan update terbaru dari kelas Kaizen Room, silahkan untuk follow Instagram kita di Kaizen Room, like Facebook page kita di Kaizen Room, dan follow Kaizen Room di LinkedIn. Dan jangan lupa juga untuk share keseruan Kaizen Talk hari ini melalui story Instagram teman-teman. Jangan lupa untuk tag Kaizen Room. Jangan lupa juga untuk tag Mbak Tati dan Mbak Risa ya di Instagramnya, atau saya juga boleh di Ismita Putri, ada Mbak Tati Apriliana dan Mbak Risa Novria. Silahkan untuk di tag, dibagikan keseruannya sehingga lebih banyak lagi teman-teman yang lain yang bisa ikut serta di kelas kita pada hari ini dan ke depannya. Oke, kemudian terus jangan lupa untuk review Kaizen Room di Google ya, jangan lupa. Dan untuk mendapatkan sertifikat, silahkan untuk teman-teman mengisi link absensi terlebih dahulu nih, jangan karena saking serunya mendengarkan materi sampai lupa isi absensi. Ya, sertifikat, recording, dan materi akan kita kirimkan melalui email. Silahkan untuk mengisi link absensi. Jangan lupa. Oke, nah buat teman-teman yang masih kebingungan atau ada pertanyaannya, jangan lupa saya ingatkan kembali bisa langsung DM ke para narasumber kita, atau boleh juga tanya-tanya di Kaizen Room untuk kelas-kelas lainnya di bidang komunikasi, bisnis, dan pengembangan diri. Dan terakhir, kita harus foto-foto. Ya, jadi teman-teman silahkan untuk aktifkan kameranya. Kita harus foto-foto, record. Oke, kita harus ambil foto cantik kita hari ini. Ya, ibu-ibu tunjukkan wajah-wajah kita yang menawan di siang hari ini. Wah, terima kasih banget. Silahkan. Teman-teman yang lain silahkan. Oke, kamera diaktifkan semuanya. Silakan. Oke, saya sambil menunggu teman-teman yang lain silahkan membuka kameranya, biar kita bisa di-record bahwa kita perempuan dan bapak-bapak. Di sini ada teman kita juga nih. Laki-laki. Ada bapak-bapaknya banyak, Mbak. Bapak ada juga, seru juga bapak-bapak. Semoga bisa menjadi ladang ilmu untuk bisa memprioritaskan istri juga di rumah ya, Bapak. Saya suka deh bapak-bapak yang mau ikutan kelas-kelas kayak gini nih. Sekarang Iya. sudah mulai banyak yang mau ikutan. Betul, seru. Pak Muhammad Lufi, kamera saya rusak. Oh iya, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Oke, baik, kita foto ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi karena masih ada 10 sesi foto. Oke, lagi lanjut. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Oke, sebentar. Di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih buat Terima kasih semua. Sampai ketemu Terima lagi. kasih. Ya, Terima sampai jumpa kasih. lagi di kelas Mohon berikutnya. maaf kalau ada salah yang saya Ya, share. mohon maaf kalau terasa mungkin agak keras mungkin bicaranya. Mohon maaf ya. Ini terlalu merendah narasumber kita pemirsa ya. Ini tuh udah keren banget. Udah keren banget ya Allah. Terima kasih Mbak Tati, Mbak Risa, teman-teman yang lain. Oke, saya tutup. Sekian dari saya Ismita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Selamat Bye. weekend. Selamat weekend. Happy weekend. Happy Sehat weekend. selalu ya. Iya, terima Sehat kasih Mbak Tati, selalu. Mbak Risa.